Nasib apes Shane Patinama, pindah ke Liga Belgia, KAS Eupen langsung degradasi. Shane Patinama harus merasakan pengalaman pahit sejak memilih hengkang dari Viking FK ke klub Belgia, KAS Eupen musim ini. Bek sayap kiri timnas Indonesia itu harus melihat KAS Eupen terdegradasi dari kasta teratas Liga Belgia di akhir musim 2023 hingga 2024. Shane dan rekan-rekannya dipastikan turun kasta setelah kalah 0-1 dari Kortrijk dalam laga playoff degradasi Gulden Sporen Stadion, Senin 6 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah 8 tahun menjadi bagian dari Jupiler Pro League, katas teratas Liga Belgia, sayangnya KAS Eupen tidak berhasil mencapai target minimal untuk bertahan di liga musim ini, tulis KAS Eupen di Instagram. Sejumlah penyebab di berbagai bidang berkontribusi terhadap hal ini, yang akan segera ditangani secara internal oleh asosiasi. Liga Belgia menerapkan babak playoff untuk menentukan 3 klub yang terdegradasi. Hal itu juga berlaku untuk menentukan tim juara. KAS Eupen sebelumnya saling sikut dengan Charleroi, Kortrijk, dan RWD Molenbeek untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Belgia. Kini, harapan itu sudah dipastikan pupus. Shane Patinama sendiri bergabung dengan mantan klub Jordi Amat itu pada Februari 2024. Dia datang dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis bersama klub Norwegia Viking FK. Menyita Transfermarkt, Shane diikat kontrak KAS Eupen hingga 30 Juni 2026. Melihat timnya terdegradasi, Shane berpeluang untuk mencari klub baru musim depan. Sudah tak pikirkan cibiran netizen, Sadil Ramdhani siap comeback ke timnas Indonesia. Winger Sabah FC, Sadil Ramdhani, targetkan kembali ke timnas Indonesia. Sadil sebelumnya merupakan salah satu pemain andalan skuad Garuda. Sejauh ini dia sudah mendapatkan 26 caps di timnas. Namanya sudah lama hilang dan terakhir dipanggil pada awal Januari lalu. Selain itu, dia sempat mendapatkan kritikan tajam dari netizen terkait performanya. Pada Piala Asia 2023 lalu dia tidak masuk dalam daftar skuad final. Sadil Ramdhani menjelaskan, saat ini dia belum memikirkan untuk pemanggilan timnas. Skuad Garuda sendiri baru akan bertugas pada bulan Juni nanti dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, dia berjanji akan memanfaatkan kesempatan kembali ke timnas dengan baik. Saya masih belum memikirkan hal-hal seperti itu. Karena saya mementingkan keluarga yang pertama. Apabila ada pemanggilan pemain ke timnas, saya akan berjuang untuk Indonesia, kata Sadil Ramdhani dilansir dari kanal YouTube Harimau Malaya. Sadil sendiri sih masih belum memikirkan hal-hal seperti itu, karena Sadil mementingkan keluarga pertama. Apabila itu akan terjadi lagi, akan ada pemanggilan lagi, Sadil akan tetap berjuang juga untuk negara Indonesia. Pemain kelahiran Raha ini melanjutkan, dia sudah tidak memikirkan kritikan netizen yang sudah berlalu. Dia sebelumnya sempat buka suara karena gelombang kritikan yang hadir. Saat ini Sadil lebih bijak dan menilai bahwa aksi netizen bisa jadi motivasi agar bisa bermain lebih baik. Itu mungkin candaan sebagai netizen atau kritikan agar saya lebih dewasa lagi. Agar berlapang dada dan bekerja keras karena menurut saya ucapan tersebut adalah gurauan. Sebagai motivasi saja, pungkasnya. Itu mungkin sekedar candaan sebagai netizen Indonesia atau sekedar kritikan agar Sadil mungkin bisa lebih dewasa lagi mungkin, agar lebih berlapang dada dan terus bekerja keras, karena menurut Sadil ucapan-ucapan seperti itu adalah gurauan sebagian supporter Indonesia, karena saya tahu bahwa netizen Indonesia juga tahu, mereka tahu bahwa pesepak bola itu harus seperti apa. Sadil menjadikan itu sebagai motivasi sajalah, dan Sadil merasa senang juga mereka bisa memperhatikan Sadil walaupun dengan hal-hal yang kurang baik seperti itu.
Resmi, laga Timnas U23 Indonesia versus Gini disiarkan langsung RCTI. Laga playoff Olimpiade 2024 antara Timnas U23 Indonesia versus Gini resmi disiarkan oleh RCTI, pada Kamis, 9 Mei 2024. Kepastian ini awalnya dikabarkan oleh komentator RCTI, Hadi Gunawan melalui Twitternya. Menyala Garuda, tulis Bung Hadi, ahai, sambil memperlihatkan poster siaran langsung antara Timnas U23 Indonesia versus Gini. Tidak lama kemudian, Instagram resmi RCTI Sports merilis berita tersebut. All out menuju Olimpiade, tulisnya. Kesempatan terakhir Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024 melawan Gini. Saksikan Indonesia versus Gini Kamis 9 Mei pukul 18 WIB live hanya di RCTI. Dengan adanya kabar ini, maka supporter Garuda tak perlu khawatir menyaksikan laga Timnas U23 Indonesia versus Gini. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengatakan PSSI sudah berusaha agar laga Timnas U23 Indonesia versus Gini bisa ditonton oleh masyarakat Indonesia. Sejak selesai melakukan pertandingan melawan Irak, diketahui laga melawan Gini digelar secara tertutup, kata Arya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memerintahkan tim bekerja supaya masyarakat Indonesia bisa menikmati pertandingan secara langsung. Mari kita doakan upaya yang dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tambahnya. Pertandingan playoff AFC CAF antara Timnas U23 Indonesia versus Gini akan dilaksanakan pada Kamis, 9 Mei 2024, di Clairefontaine, Paris, yang juga jadi tempat pemusatan latihan Timnas Prancis. Pada awalnya, kick-off pertandingan dikabarkan digelar pukul 14 waktu setempat atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun pada Sabtu, 4 Mei 2024, perubahan kick-off dikonfirmasi oleh laman Federasi Sepak Bola Gini, Feguifo Official, di Instagram. Mereka merilis kabar bila laga tersebut juga berstatus tertutup dan tanpa penonton. Waktu kick-off yang semula pukul 12 GMT mundur ke pukul 13 GMT. Gini akan menghadapi Indonesia pada 9 Mei 2024 di Paris dalam pertandingan playoff kualifikasi untuk turnamen sepak bola putra Olimpiade Paris 2024, tulisnya. Awalnya dijadwalkan pada pukul 12 GMT, pertandingan akan dimulai pada pukul 13 GMT di CNF Clairefontaine secara tertutup. Jika demikian, maka waktu kick-off di wilayah Indonesia adalah pukul 20 WIB karena kita masuk dalam wilayah waktu GMT 7. Laga ini juga sudah terjadwal di FIFA sebagai pertandingan yang bisa ditonton. Sementara itu, disebutkan bahwa alasan laga digelar tertutup karena faktor keamanan. Sesuai dengan arahan FIFA dan untuk alasan keamanan, pertandingan akan dimainkan secara tertutup. Federasi Sepak Bola Gini ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dan pendukung atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Tetap yakin bahwa para pemain kami akan memberikan yang terbaik di lapangan. Terlepas dari situasi yang istimewa, kata Feguifo dilansir bolasport.com dari laman Guinevo Info.